Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Ruang Lingkup Standar Pelaporan UMKM dan Latar Belakang Munculnya SAMKM. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anindya Salsabila dan rekan kerja saya Ananda Jaya Irdianti. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai. Yang pertama itu definisi UMKM. Jadi, definisi UMKM berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan atau bahan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang pertama itu usaha mikro. Usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Lalu yang kedua itu usaha kecil, merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah, sampai dengan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Lalu yang ketiga itu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih sekitar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Kekurangan dan kelebihan pada UMKM. Menurut halaman 2014, UMKM memiliki kekurangan dan kelebihan sama seperti usaha-usaha pada umumnya. Kekurangan dan kelebihan pada UMKM yaitu kekurangan UMKM ada 3. Yang pertama, sistem produksi dan pemasaran relatif lemah. Yang kedua, sulit mendapatkan modal jangka panjang. Yang ketiga, pemilik tidak mampu mengelola usaha dan sumber daya manusia. Kelebihan UMKM yang pertama, pemilik memiliki kebesaran untuk bertindak atas UMKM tersebut. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan struktur ekonomi di daerah tempatnya berdirinya UMKM tersebut. Yang ketiga, meningkatnya kemampuan produktif sumber daya manusia. Peluang dan hambatan UMKM. Menurut Bank Indonesia tahun 2015, kendala yang dialami pada UMKM memiliki 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal memiliki 4 hambatan. Yang pertama, modal presentasi pembiayaan perbankan yang diberikan kepada UMKM di Indonesia hanya sebesar 30% sampai 40%. Hal ini disebabkan karena minimnya perbankan yang mampu menjangkau akses hingga ke seluruh desa terpencil. Manajemen keuangan pada UMKM juga menjadi penghambat UMKM memperoleh permodalan dari perbankan. Umumnya manajemen keuangan yang dipakai UMKM masih tradisional sehingga pengelola susah untuk membedakan antara uang operasional dan uang pribadi. Yang kedua, sumber daya manusia. Kurangnya pemanfaatan dan pengetahuan tentang teknologi yang memberikan kemudahan serta memperoleh produksi serta meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga ada hukum. Sebagian besar pengaruh UMKM berbadan hukum. Yang keempat ada akuntabilitas. Sebagian besar manajemen keuangan yang dipakai UMKM belum memenuhi kriteria manajemen perusahaan yang baik. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Ada 3 hambatan yang menghambat faktor eksternal. Yang pertama, iklim usaha yang belum kondusif. Kurangnya koordinasi antara UMKM, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga-lembaga lainnya yang bersangkutan dan cenderung
berjalan sendiri tanpa adanya koordinasi. Proses yang lambat pada aspek legalitas badan usaha dan kelancaran produser, perizinan, infrastruktur, biaya transaksi tinggi, serta kebijakan permodalan UMKM. Yang kedua, infrastruktur. Keterbatasan sarana prasarana, terutama yang berkaitan dengan teknologi modern yang digunakan oleh pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Yang ketiga, ada akses. Terbatasnya akses bahan baku yang berkualitas oleh UMKM. Akses terhadap teknologi modern juga didapatkan sehingga pasar cenderung dikuasai oleh unit usaha yang berskala besar. UMKM belum mampu menyimbangi serta memenuhi selera konsumen. Masuk pada latar belakang munculnya SAMKM pada tahun 2009, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSA-KYI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau yang disebut SAETAP untuk diterapkan pada entitas kecil dan menengah. Akan tetapi, melihat kebutuhan standar akuntansi yang lebih sederhana, pada entitas mikro kecil dan menengah, DSA-KYI menerbitkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah yang disebut SAMKM. SAMKM memuat pengaturan akuntansi yang lebih sederhana dari SAETAP karena mengatur transaksi yang dilakukan oleh AMKM dengan pengukuran yang murni menggunakan biaya historis. SAMKM diharapkan mampu membantu pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan sehingga memudahkan pelaku UMKM mendapatkan akses pendanaan. Pada penjelasan SAMKM 2016. SAMKM ini berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Dalam memperoleh akses pembiayaan dari industri perbankan dan lembaga lain, akan lebih mudah jika UMKM sudah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar. Menurut Rani, pada tahun 2018, banyak riset yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih belum dapat menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAETAP dengan tepat. Karena SAETAP dianggap masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan. SAMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana daripada SAETAP karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkan akses pendanaan dari berbagai lembaga keuangan. Maka kehadiran SAMKM diharapkan dapat membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini agar UMKM lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari industri, perbankan, dan lembaga lain agar UMKM lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari industri, perbankan, dan lembaga lain. SAMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih mudah dan sederhana untuk digunakan bagi UMKM dalam pelaporan keuangannya. Jenis-jenis laporan keuangan menurut SAK UMKM ada 3. Yang pertama, laporan posisi keuangan pada akhir periode. Laporan ini menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada setiap akhir periode pelaporan. Pos-pos yang mencakup laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: kas dan setara kas, piutang persediaan, aset tetap, usaha, utang bank, dan ekuitas. SAK UMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun dan penyajiannya. Meskipun demikian, penyajian pos-pos aset entitas dapat mengurutkan berdasarkan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan-urutan jatuh tempo. Yang kedua ada laporan laba rugi selama periode. Laporan laba rugi menyediakan informasi kinerja keuangan entitas yang terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode. Pengakuan unsur laporan keuangan menurut SAK UMKM. Pengakuan unsur keuangan menurut SAK UMKM ada 3. Yang pertama, aset. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga, penghasilan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa yang lalu dan dari mana perusahaan diharapkan memperoleh manfaat ekonomi di masa depan. Menurut SAK UMKM tahun 2016, aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika memanfaatkan ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut dan memiliki biaya yang dapat diukur dengan handal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran terjadi. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan yang telah ada yang timbul akibat peristiwa masa lalu
dan penyelesaian menyebabkan arus keluar sumber daya dari entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Menurut SHK UMKM tahun 2016, liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jurnal yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal. Penghasilan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode berupa peningkatan arus kas atau aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas yang tidak dibayar. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan menurut SHK UMKM. Menurut SHK UMKM tahun 2016, penyajian wajar dari laporan posisi keuangan sesuai dengan persyaratan SHK UMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar masyarakat, penyajian jujur atas pengaruh transaksi peristiwa dan kondisi lainnya yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SHK UMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Penyajian wajar laporan keuangan masyarakat entitas untuk menyajikan informasi untuk pencapaian tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, representasi tepat. Informasi dalam laporan keuangan mempresentasikan secara cepat apa yang akan direpresentasikan dan bebas dari kesalahan material dan biasa. Yang ketiga, keterbandingan. Informasi dalam laporan keuangan entitas dapat dibandingkan antara periode untuk mengidentifikasikan laporan keuangan cenderung posisi dan kinerja keuangan. Yang keempat, ada keterpahaman. Informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemampuan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Masuk terhadap implikasi SAMKM terhadap UMKM. Menurut Haliza Selviana Nur pada tahun 2023, implikasi standar akuntansi keuangan mikro kecil dan menengah atau SAMKM bagi perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia adalah sangat signifikan. Berikut adalah beberapa implikasi yang dapat dilihat. Yang pertama itu peningkatan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah atau SMKM, kualitas laporan keuangan yang disusun oleh UMKM dapat meningkat secara signifikan. Standar ini memberikan pedoman yang jelas dan mudah diikuti sehingga UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan andal. Peningkatan kualitas laporan keuangan ini membantu UMKM dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu memungkinkan pengambilan keputusan yang baik dan berbasis data yang akurat. Yang kedua itu transparan. Meningkatkan transparansi dalam operasional bisnis yang penting untuk membangun kepercayaan dengan investor dan kreditur. Yang kedua itu ada akses pembiayaan yang lebih baik. Laporan keuangan yang sesuai dengan SAMKM dapat meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan. Bank dan investor yang cenderung memberikan pembiayaan kepada bisnis yang memiliki laporan keuangan yang jelas dan dapat dipercaya. Dengan demikian, UMKM dapat lebih mudah mendapatkan kredit usaha atau akses kredit usaha menjadi lebih terbuka dengan adanya laporan keuangan yang valid. Lalu, adanya investasi, menarik minat investor untuk berinvestasi dalam bisnis UMKM. Lalu, yang ketiga itu terdapat peningkatan tata kelola perusahaan. Implementasi SAMKM membantu UMKM dalam memperbaiki tata kelola perusahaan mereka. Standar ini mendorong penerapan praktik-praktik akuntansi yang baik. Yang mencakup itu yang pertama pencatatan keuangan yang sistematis. Hal ini membantu UMKM mencatat transaksi keuangan dengan lebih teratur dan sistematis. Yang kedua itu audit dan kepatuhan. Memungkinkan UMKM untuk lebih siap menghadapi audit dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan akuntansi yang berlaku. Lalu yang keempat itu ada daya saing yang lebih tinggi. UMKM yang menerapkan SAMKM dapat meningkatkan daya saing mereka baik di pasar lokal maupun internasional. Laporan keuangan yang baik dan transparan dapat meningkatkan citra dan reputasi UMKM di pasar. Implikasi ini meliputi yang pertama itu kepercayaan konsumen, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM. Lalu yang kedua itu kerjasama bisnis, adanya permudahan kerjasama bisnis dengan mitra lokal.
dan internasional yang lebih besar. Lalu selanjutnya itu yang kelima, kepatuhan regulasi dan pengurangan risiko hukum. UMKM membantu UMKM dalam memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan ini mengurangi risiko hukum dan sanksi yang dapat merugikan bisnis. Dengan demikian, UMKM dapat menghindari sanksi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan akuntansi. Lalu, menjamin operasional bisnis yang berkelanjutan dan stabil. Lalu yang terakhir tuh ada peningkatan efisiensi operasional. Standar akuntansi yang jelas membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efisien. Penerapan UMKM dapat mengurangi pemborosan yang pertama itu mengidentifikasi area pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Lalu yang kedua itu perencanaan keuangan. Memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik dan teratur. Baik, jadi kesimpulan dari hasil presentasi kami itu penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Dengan adanya standar ini, kualitas laporan keuangan UMKM meningkat secara signifikan, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data yang akurat. Laporan keuangan yang sesuai dengan UMKM meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan, memudahkan akses pembiayaan dan menarik minat investor. Selain itu, penerapan UMKM membantu UMKM dalam memperbaiki tata kelola perusahaan mereka, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi yang berlaku. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko hukum, tetapi juga menjamin operasional bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, UMKM tidak hanya membantu UMKM memenuhi persyaratan akuntansi, tetapi juga meningkatkan kualitas operasional dan daya saing mereka di pasar global. Secara keseluruhan, UMKM memberikan kontribusi yang sangat positif bagi UMKM, baik dalam aspek internal seperti tata kelola dan efisiensi, maupun dalam aspek eksternal seperti akses pembiayaan dan peningkatan citra di pasar. Oleh karena itu, penerapan standar ini sangat penting untuk mendukung perkembangan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.